Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Sri Delvi Nazar, guru kimia SMA 1 Sekukuto pada platform Merdeka Mengajar, topik 13 pelatihan mandiri membuat buku harian refleksi. Indikator yang kita bahas di sini: 1. Memahami refleksi diri sebagai peluang untuk melihat lebih banyak hal dari dalam diri. 2. Memahami keterampilan regulasi diri sebagai bagian dari kemandirian belajar. 3. Memahami proses metakognisi untuk belajar efektif. 4. Mampu melakukan praktik refleksi sederhana secara mandiri. Ada 4 modul pada refleksi diri. Modul 1, mengapa refleksi? 2, modul 2, memahami pembelajaran mandiri. Modul 3, berpikir refleksi atau refleksi metakognisi. Modul 4, praktik refleksi. Refleksi adalah proses memeriksa diri dan mengevaluasi diri yang dilakukan secara berkelanjutan oleh pendidik yang efektif dengan tujuan meningkatkan profesionalitas dalam praktik mengajar. Manfaat refleksi untuk mengembangkan diri pendidik. 2. Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kunci dari refleksi: luangkan waktu, pastikan hasil refleksi tercatat dengan baik dan berkelanjutan. Memahami pembelajar mandiri. Kita sebagai pendidik mengenal regulasi diri. Fase yang pertama, pemikiran awal. Jadi pada pemikiran awal kita merefleksi diri kita, apakah perangkat kita sudah bagus sesuai dengan kondisi siswa, apakah kesediaan waktu sudah tersedia dengan konten yang kita buat, atau apakah asesmen sudah kita buat, atau apakah ada kendala waktu kita menyiapkan perangkat sebelum kita melakukan pembelajaran. Fase yang kedua yaitu fase aksi. Jadi setelah kita menyediakan perangkat pembelajaran, kita melakukan pembelajaran di lokal atau kelas kita masing-masing, maka kita lakukan refleksi terhadap pembelajaran yang sedang kita lakukan. Fase yang ketiga adalah fase refleksi diri atau fase akhir. Jadi kita pahami apakah pembelajaran yang kita lakukan dengan menggunakan perangkat yang kita buat tadi, apakah sudah cocok atau sudah mengerti siswa kita dan lain-lain sebagainya. Refleksi bisa kita lakukan kepada siswa kita yang sedang kita beri pembelajaran. Kemudian memahami diri. Berpikir refleksi atau refleksi metakognisi dapat kita lakukan 4 tahap. Tahap yang pertama, sebelum mulai belajar. Tahap yang kedua, saat kegiatan belajar berlangsung. Data berpikir refleksi atau refleksi metakognisi ini saya ambil dari pelatihan Plafon Merdeka Mengajar Kemendikbud. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu bisa melihat atau mendownload dari refleksi diri topik 13. Nah, di sini saya mengambil tip refleksi diri yang saya kutip dari Plafon Merdeka Mengajar yang saya download, di mana di sini dituliskan salah satu tip yang dapat membantu kegiatan refleksi kita menjadi kebiasaan yang menyenangkan untuk dilakukan ialah tulislah atau rekamlah catatan refleksi
pada sebuah catatan atau jurnal khusus. Yakinlah Ibu dan Bapak, apa yang kita tulis dalam kegiatan refleksi akan menjadi catatan yang berguna untuk memperbaiki diri dan kualitas pembelajaran kita di kelas. Dari sumber yang sudah saya download dari platform Merdeka Mengajar, yaitu Kemendikbud, Go.id. Ini ada jurnal, contoh jurnal yang diberikan oleh Kemendikbud. Salah satu refleksi yang saya lakukan kepada siswa saya dan kepada juga teman saya sama mengajar di sekolah satuan pendidikan saya melakukan refleksi daring, yaitu lewat Google Form. Jadi ini salah satu contoh saya berikan di sini.